Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik, baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Gagal bawa timnas U22 melangkah jauh di SEA Games 2025 membuat pelatih Indra Syafri dipecat PSSI. Dibebankan target meraih medali perak di cabang olahraga sepak bola putra, pelatih timnas U22 Indra Syafri gagal total di SEA Games 2025. Takluk dari Filipina dan meraih kemenangan dari Myanmar tak cukup antar Garuda Muda lolos ke semifinal. Hal ini membuat sang pelatih Indra Syafri dievaluasi oleh federasi. Dalam sesi konferensi pers Selasa petang di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang Indra Syafri dipecat oleh PSSI. Pelatih yang sempat membawa Garuda Muda cipta sejarah merebut medali emas di SEA Games 2023 tak lagi memegang jabatan di PSSI. Setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan federasi. Terhitung hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI. Timnas Futsal Putra Indonesia menelan kekalahan tipis atas Vietnam dalam laga SEA Games Thailand 2025. Gol Tu Minh Quang menjadi mimpi buruk tim Merah Putih. Di laga kedua cabang olahraga futsal putra, Timnas Indonesia berjumpa Vietnam di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium Rabu sore. Vietnam mengejutkan pasukan Hector Suoto dengan gol yang terjadi di menit 10 dari tendangan Tu Minh Quang. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Vietnam atas Indonesia. Habibie sempat terpleset dan terjatuh sebelum akhirnya bola dilepaskan oleh tendangan yang terukur. Penggawa skuad Garuda, Calvin Verdong, memberikan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim, halo guys, aku Noval dari Amal Produktif. Hari ini kita lagi nyalurin bantuan 125 hygiene kit. Calvin Verdong mengirimkan bantuan kepada mereka yang terkena dampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Sang ayah yang berasal dari Melaboh, salah satu daerah terdampak, membuat tindakan ini memiliki makna kepedulian pribadi. Bantuan ini diunggah oleh salah satu relawan asal Bandung, Naufal Alvan. Dalam catatan singkat video, Alvan menuliskan Verdong tak mau amanahnya diekspos. Namun, fans West Ham United ini mengunggahnya ke Instagram untuk menginspirasi kebaikan. Verdong memberikan bantuan berupa 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan pribadi, diantaranya sabun, shampoo, dan pasta gigi. Kita ke informasi lain. Jelang bursa transfer tengah musim pada Januari 2026, sejumlah klub Super League Indonesia mulai sibuk memperkuat skuadnya. Rumor beredar Persija Jakarta tengah mengincar gelandang muda skuad Garuda, Ivar Jenner. Sementara sang seteru bebuyutan Persib Bandung dikabarkan akan mendaratkan Joy Pelupesi. Rumor santer beredar, dua gelandang diaspora Indonesia diminati tim besar Super League Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang muda skuad Garuda, Ivar Jenner. Sang kapten Indonesia di perhelatan SEA Games 2025 sebenarnya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama FC Utrecht. Namun, pada beberapa waktu lalu, Ivar Jenner sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim Eredivisie Belanda untuk mencari pengalaman baru.
Hal ini membuka kemungkinan Macan Kemayoran untuk mendaratkan pemain berdarah Jember ini mentas di Super League Indonesia. Tak hanya Ivar Yenar, gelandang senior skuad Garuda, Coy Pelupesi, juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi tanah air. Adalah Persib Bandung yang dikabarkan berminat mendatangkan talenta 32 tahun untuk pulang kampung ke tanah airnya. Desas-desus Persib akan meminang gelandang skuad Garuda terdengar usai sang pelatih Boyan Hodak kecewa dengan performa sejumlah penggawa kalah tumbang dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Laki-laki berdarah Maluku hingga saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belgia SK Lommel. Bahkan di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, ia masih bermain reguler. Apakah rumor ini akan terrealisasi di bursa transfer tengah musim? Kita nantikan saja. Informasi mengenai raihan medali di SEA Games 2025 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport. Tampil heroik, lifter nasional Rizky Juniansyah raih emas SEA Games 2025 sekaligus pecahkan rekor dunia. Rizky Juniansyah tampil percaya diri pada babak final angkat besi kelas 79 kg putra Senin sore. Rizky buktikan kualitasnya sebagai peraih emas Olimpiade. Pemuda asal Banten sukses membukukan angkatan snatch 160 kg. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, pria yang baru resmi diangkat sebagai prajurit TNI mencatat rekor dunia baru dengan angkatan 205 kg. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru dari sebelumnya 363 kg. Ini jadi emas kedua bagi kontingen angkat besi Indonesia. Selanjutnya, Indonesia masih punya Rahmat Erwin Abdullah yang dijagokan meraih emas dari kelas 88 kg putra. Sementara itu, lifter Indonesia lainnya, Alia Maulida Kartika Pertiwi, berhasil meraih medali perak di kelas 77 kg cabang angkat besi. Indonesia menambah perolehan medali dari cabang angkat besi nomor 77 kg putri. Lifter Alia Maulida Kartika Pertiwi meraih medali perak dengan total angkatan 206 kg pada final SEA Games Thailand 2025. Medali emas disabet wakil tuan rumah Thailand, Taing Dekalida, dan perunggu Vietnam, Nguyen Thi Puong. Kita ke informasi lain. Atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbang emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Luluk tampil power pada kelas 48 kg di Konburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membukukan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Indonesia kembali menambah perolehan medali emas di ajang SEA Games 2025. 2 medali emas datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tambahan emas diberikan tunggal putra Alfie Farhan setelah sukses memenangkan All Indonesian Final melawan Zaki Ubaidillah dengan 3 set 13-21, 21-8, dan 21-12. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia Sabar Gutama, Reza Valewi, usai menundukkan ganda putra Malaysia Aron Chia Sohwoyik 2 set langsung 21-14 dan 21-17.
Tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di final speed putra, Anta Syafi Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Tapi ya tentu kita harus menjaga yang namanya prestasi emas di panjat tebing di Olimpiade. Nah, karena ini kita akan full backup dari semua kegiatan yang ada. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Sport. Gagal bawa timnas U22 melangkah jauh di SEA Games 2025 membuat pelatih Indra Syafri dipecat PSSI. Dibebankan target meraih medali perak di cabang olahraga sepak bola putra, pelatih timnas U22 Indra Syafri gagal total di SEA Games 2025. Takluk dari Filipina dan meraih kemenangan dari Myanmar tak cukup antar Garuda Muda lolos ke semifinal. Hal ini membuat sang pelatih Indra Syafri dievaluasi oleh federasi. Dalam sesi konferensi pers Selasa petang di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang Indra Syafri dipecat oleh PSSI. Pelatih yang sempat membawa Garuda Muda cipta sejarah merebut medali emas di SEA Games 2023 tak lagi memegang jabatan di PSSI. Setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran, saya ulangi lagi, pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan federasi. Terhitung hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI. Timnas Futsal Putra Indonesia menelan kekalahan tipis atas Vietnam dalam laga SEA Games Thailand 2025. Gol Tu Minh Quang menjadi mimpi buruk tim Merah Putih. Di laga kedua cabang olahraga futsal putra, Timnas Indonesia berjumpa Vietnam di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium Rabu sore. Vietnam mengejutkan pasukan Hector Suoto dengan gol yang terjadi di menit 10 dari tendangan Tu Minh Quang. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Vietnam atas Indonesia. Disayangkan tadi Habibie sempat terpleset dan terjatuh sebelum akhirnya bola dilepaskan oleh tendangan yang terukur. Penggawa skuad Garuda, Calvin Verdong, memberikan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, aku Naufal dari Amal Produktif. Hari ini kita lagi nyalurin bantuan 125 hygiene kit. Calvin Verdong mengirimkan bantuan kepada mereka yang terkena dampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Sang ayah yang berasal dari Melaboh, salah satu daerah terdampak, membuat tindakan ini memiliki makna kepedulian pribadi. Bantuan ini diunggah oleh salah satu relawan asal Bandung, Naufal Alvan. Dalam catatan singkat video, Alvan menuliskan Verdong tak mau amanahnya diekspos. Namun, fans West Ham United ini mengunggahnya ke Instagram untuk menginspirasi kebaikan. Verdong memberikan bantuan berupa 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan pribadi, diantaranya sabun, shampoo, dan pasta gigi. Kita ke informasi lain.
Jelang bursa transfer tengah musim pada Januari 2026, sejumlah klub Super League Indonesia mulai sibuk memperkuat skuadnya. Rumor beredar Persija Jakarta tengah mengincar gelandang muda skuad Garuda, Ivar Jenner. Sementara sang seteru bebuyutan Persib Bandung dikabarkan akan mendaratkan Joy Pelupesi. Rumor santer beredar, dua gelandang diaspora Indonesia diminati tim besar Super League Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang muda skuad Garuda, Ivar Jenner. Sang kapten Indonesia di perhelatan SEA Games 2025 sebenarnya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama FC Utrecht. Namun, pada beberapa waktu lalu, Ivar Jenner sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim Eredivisie Belanda untuk mencari pengalaman baru. Hal ini membuka kemungkinan Macan Kemayoran untuk mendaratkan pemain berdarah Jember ini mentas di Super League Indonesia. Tak hanya Ivar Jenner, gelandang senior skuad Garuda, Joy Pelupesi, juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi tanah air. Adalah Persib Bandung yang dikabarkan berminat mendatangkan talenta 32 tahun untuk pulang kampung ke tanah airnya. Desas-desus Persib akan meminang gelandang skuad Garuda terdengar usai sang pelatih Boyan Hodak kecewa dengan performa sejumlah penggawa kalah tumbang dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Laki-laki berdarah Maluku hingga saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belgia SK Lommel. Bahkan di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, ia masih bermain reguler. Apakah rumor ini akan terrealisasi di bursa transfer tengah musim? Kita nantikan saja. Informasi mengenai raihan medali di SEA Games 2025 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport. Tampil heroik, lifter nasional Rizky Juniansyah raih emas SEA Games 2025 sekaligus pecahkan rekor dunia. Rizky Juniansyah tampil percaya diri pada babak final angkat besi kelas 79 kg putra Senin sore. Rizky buktikan kualitasnya sebagai peraih emas Olimpiade. Pemuda asal Banten sukses membukukan angkatan snatch 160 kg. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, pria yang baru resmi diangkat sebagai prajurit TNI mencatat rekor dunia baru dengan angkatan 205 kg. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru dari sebelumnya 363 kg. Ini jadi emas kedua bagi kontingen angkat besi Indonesia. Selanjutnya, Indonesia masih punya Rahmat Erwin Abdullah yang dijagokan meraih emas dari kelas 88 kg putra. Sementara itu, lifter Indonesia lainnya, Alia Maulida Kartika Pertiwi, berhasil meraih medali perak di kelas 77 kg cabang angkat besi. Indonesia menambah perolehan medali dari cabang angkat besi nomor 77 kg putri. Lifter Alia Maulida Kartika Pertiwi meraih medali perak dengan total angkatan 206 kg pada final SEA Games Thailand 2025. Medali emas disabet wakil tuan rumah Thailand, Taing Dekalida, dan perunggu Vietnam, Nguyen Tipuong. Kita ke informasi lain. Atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbang emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Luluk tampil power pada kelas 48 kg di Konburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia.
Sementara perak diraih Thailand yang membukukan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Indonesia kembali menambah perolehan medali emas di ajang SEA Games 2025. 2 medali emas datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tambahan emas diberikan tunggal putra Alfie Farhan setelah sukses memenangkan All Indonesian Final melawan Zaki Ubaidillah dengan 3 set 13-21, 21-8, dan 21-12. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia Sabar Gutama, Reza Valewi, usai menundukkan ganda putra Malaysia Aron Chia Sohwoyik 2 set langsung 21-14 dan 21-17. Tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di final speed putra, Anta Syafi Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Tapi ya tentu kita harus menjaga yang namanya prestasi emas di panjat tebing di Olimpiade. Nah, karena ini kita akan full backup dari semua kegiatan yang ada. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Atlet sepeda putra Indonesia Randy Farera berhasil menyabet medali emas SEA Games Thailand dari kategori cross country di Chonburi. Randy berhasil meraih medali emas usai menyisihkan pesepeda Malaysia dan Filipina di lintasan Kaukyu Open Zoo. Raihan emas ini melengkapi prestasi Randy yang meraih perak di nomor downhill. Prestasi ini menambah koleksi emas ke-6 Indonesia di SEA Games 2025. Penuhi target medali, Jason Donovan Yusuf jadi bintang tim akuatik Indonesia pada SEA Games 2025. Tim akuatik Indonesia selesaikan SEA Games 2025 sesuai target. 3 emas, 3 perak, dan 5 perunggu berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Kali ini, debutan Jason Donovan Yusuf jadi bintang Indonesia di Thailand. 2 emas berhasil disumbangkan Jason bagi Merah Putih. Masing-masing dari gaya punggung 500 meter dan 100 meter putra. Sementara 1 emas lain disumbang perenang putri Masnia Riwolf. Usai SEA Games, Jason bilang akan langsung kembali fokus untuk menatap Asian Games 2026. Persiapan yang lebih matang akan jadi modal Jason untuk tampil di Asian Games mendatang. Mungkin evaluasi lebih ke cara menghandle pressure-nya aja. Soalnya dilihat dari kemarin pressure-nya lumayan besar dan mungkin kedepannya bisa mencoba menghandle pressure-nya lebih bagus lagi. Target kedepannya paling dekat Asian Games, qualify for Asian Games, dan mungkin mendapatkan medali juga di Asian Games. Sementara timnas e-sports kategori G-Mobile Legends Beng Beng Putri dan Putra meraih medali perunggu di SEA Games 2025 Thailand. And Lim able to get the kill.
Timnas Esports Indonesia kategori GIM MLBB Putri harus puas raih medali perunggu SEA Games 2025 Thailand. Sebelumnya, Vivian dan kolega kandas pada babak semifinal melawan Filipina. Gagal pertahankan medali emas yang terakhir direbut saat tampil di Pesta Olahraga Asia Tenggara Kamboja, Timnas MLBB Putri tak mengendurkan permainan. Tampil solid dan cerdik, para Srikandi MLBB Indonesia menaklukkan permainan Myanmar dengan skor 3-0 tanpa balas. SEA Games 2025 jadi panggung terakhir patriot olahraga tanah air. Atlet renang Siman Sudartawa putuskan pensiun usai sumbangkan 9 emas bagi Indonesia. Sementara itu, ingin lebih banyak waktu dengan keluarga, jagoan wushu Edgar Xavier Marvelo juga putuskan akhiri karir sebagai atlet. Jauh sebelum era Jason Donovan, renang Indonesia punya sosok atlet kebanggaan dalam diri Igede Siman Sudartawa. Membela Panji Merah Putih sejak SEA Games 2011, Siman total mengoleksi 9 emas bagi Merah Putih. Teranyar, perenang kelahiran Bali berhasil menyumbang perak pada keikutsertaan terakhirnya di SEA Games 2025. Siman memutuskan pensiun usai berlaga di Thailand. Selain faktor usia yang memasuki 31 tahun, Siman mengaku sudah tenang meninggalkan tim renang Indonesia karena kini sudah banyak atlet muda potensial yang muncul. Momen paling berkesan, yang pasti yang pertama kali SEA Games dan yang terakhir ini. Pertama kali di 2011, terus diakhiri di 2025, masih bisa menyumbang medali, terus kemarin sempat perpisahan juga buat junior-junior muda, jadi ya lebih lega lah buat melepasnya. Ini planningnya dari abis PON kemarin, karena teman-teman aku udah pada beres juga kan. Terus beberapa junior aku yang ikut SEA Games ini juga minta kayak, Kak temenin lah untuk SEA Games pertama aku, masa nggak ada kasiman. Akhirnya ya di-push sampai SEA Games ini. SEA Games 2025 juga jadi ajang tarian terakhir bagi jagoan wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo. Atlet yang melambung namanya sejak Asian Games 2018 memutuskan untuk menutup karir emasnya di Thailand dalam usia relatif muda 27 tahun. Satu medali emas di SEA Games 2025 jadi persembahan terakhir Edgar yang mengaku ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang pasti setiap medali, setiap penghargaan yang saya dapat, semua punya ceritanya masing-masing ya, dari kehilangan papa saat SEA Games 2019, saya melakukan operasi tindakan sebelum Asian Games 2023. Tanggung jawab menjadi sebuah tim nasional kan memang sangat berat ya, dan kita harus fokus untuk berada di sana. Dan yang pasti wushu juga regenerasinya banyak dan bagus-bagus. Saya tidak mau menjadi salah satu penghambat yang dimana misalkan saya tidak fokus untuk berada di pelatnas, saya bisa mengganggu prestasi wushu Indonesia. Terima kasih dan selamat pensiun Siman Sudartawa dan Edgar Xavier Marvelo. Dedikasi dan prestasi kalian akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga, dan sampai jumpa.